Universitas Pancasila didirikan pada tanggal 28 Oktober 1966 merupakan penggabungan dari Universitas Pancasila Lama yang didirikan pada tahun 1963 dan Universitas Bung Karno. Pancasila yang dijadikan nama dari universitas ini tidaklah sekedar tanda pengenal dan pembeda dari universitas-universitas lainnya, melainkan memiliki kedalaman hati yang hakiki sesuai dengan misi yang diemban Universitas Pancasila, yaitu memberikan peranan yang positif dalam pengembangan ilmu dan teknologi dan pengembangan masyarakat berpancasila seperti yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun secara singkat, visi Universitas Pancasila adalah mewujudkan universitas yang mampu menghasilkan peserta didik yang cerdas dan berkepribadian. Sedangkan misi Universitas Pancasila yaitu meningkatkan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, dan menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki integritas kepribadian dan daya saing. Universitas Pancasila bertujuan menjadikan perguruan tinggi swasta yang representatif, dipercaya, dan diminati masyarakat, menghasilkan peserta didik yang takwa, kritis, santun, bermoral, demokratis, bertanggung jawab, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi komunikasi informasi dalam rangka ikut serta mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Adapun sasaran yang menjadi target Universitas Pancasila adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing, menghasilkan tenaga kerja yang handal, dan menghasilkan tenaga kerja inovatif, kreatif, dan berjiwa kewirausahaan. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus. Pemirsa, pada saat ini kami akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu peran perguruan tinggi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI dan Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik pemirsa di seluruh persada tanah air atau dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami, begitu pula dengan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila. Senang sekali kita dapat kembali berjumpa di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan sebelum kita memulai bincang-bincang kita di dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus, perkenankanlah kami untuk menghadirkan performa dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Pancasila. Selamat mengikuti. Aku bahagia hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, maliga rama-rama, bertajuk Maha Cinta, dari cakrawala selalu berseri, alam indah permai di khatulistiwa, persada senyum tawa, bunga beraneka, Tanjung Peliriu Pawan, burung berkicau ria, bernadi embun surga. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa, alam berseri-seri, bunga beraneka, maliga rama-rama, bertajuk Cahaya Cinta, bernadi cakrawala. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus. Dan bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada saat ini kami membahas satu tema yang menarik, yaitu peran perguruan tinggi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bukan begitu, Nuning? Iya, betul sekali. Dan pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, senang sekali kita karena di kesempatan hari ini telah hadir 4 narasumber kita, yaitu yang pertama Profesor Haji Andi Faisal Bakti MA PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Dan kemudian Biku Jayamedo, beliau adalah seorang tokoh Buddha. Hadir pula Ibu Cahyaning Tias Ngesti Bekti,
Espak MTH. Beliau menjabat sebagai dosen mata kuliah pengembangan kepribadian MPK Pendidikan Agama Kristen Universitas Pancasila. Dan juga Bapak Dr. Andes Haji Helmi Hidayat MA. Beliau sebagai dosen ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat datang, kita sambut. Iya. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan tentang peran perguruan tinggi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan terlebih dahulu saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Profesor Dr. Andi Faisal Bakti. Mungkin bisa menjelaskan tentang keberadaan atau peran perguruan tinggi dan mahasiswa dikaitkan dengan konteks sejarah bangsa kita. Silakan, Prof. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TVRI yang telah bersedia bekerja sama dengan khususnya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila yang mana acara ini sangat menarik buat kita semua. Untuk konteks sejarah ya kita pahami bahwa sebetulnya mahasiswa lah dulu yang sebetulnya yang membangun negeri ini. Kita mengenal umpamanya tokoh seperti Bung Karno, Bung Hatta, Agus Salim, dan ya kita kenal itu di Piagam Jakarta umpamanya 9 orang tokoh yang luar biasa itu yang memang kemudian melahirkan dialog antar agama yang sangat bagus yang menjadi pedoman buat kita semua untuk membangun bangsa yang tercinta ini. Ya. Baik, terima kasih Prof. Andi. Mungkin ada yang ingin menanggapi, Bapak Helmi mungkin silakan. Saya pertama-tama ingin meletakkan proporsi perguruan tinggi. Yeah. Kata universitas itu diambil dari kata universe yang terdiri atas galaksi-galaksi, matahari, bulan, galaksi-galaksi. Dan karena itu, tapi karena universe begitu luas, universitas kemudian membaginya dalam bentuk fakultas-fakultas, falak-falak ya. Ada fakultas bulan, fakultas Mars, fakultas Pluto dan sebagainya. Kita belajar untuk menjadi ahli di dalamnya. Tapi harus kita sadari, universitas sebagai sebuah universe, sebagai galaksi, milik kita bersama. Dan karena itu, nggak pandang agama dia Islam, Kristen, Buddha, Hindu, harus merasa memiliki universe ini, alam jagat raya ini. Kita besarkan bersama, kita duduk bersama, dialog bersama. Kalau di perguruan tinggi kita sudah terbiasa dengan dialog, keluar kita jadi pemimpin, kita tidak akan primordialis. Semua anak bangsa, semua agama, saudara kita. Baik, terima kasih. Kita berikan sambutan. Ya, Mbak Nuning, kita kedatangan tamu kehormatan ya sebagai narasumber kita, Biku Jaya Meda. Tapi mungkin saya kira Biku perlu menjelaskan ya, ada biksu, ada biku. Silakan. Iya, baik. Dua istilah ini memang agak berbeda. Kalau biksu itu dalam bahasa Sanskerta dan biasanya dipakai oleh para pendeta Buddha dari aliran utara, yaitu yang ada di Tiongkok, Jepang, Mongolia, sama Tibet. Tapi biku itu pakai bahasa Tibet, itu dialek dari Sanskerta. Ya, kayak Dharma itu di Sanskerta, Dhamma itu ada di bahasa Pali. Dan konon bahasa Pali itu bahasa rakyat, sedangkan bahasa Sanskerta bahasa ulama pada waktu itu. Ya, saya kira dari Universitas Pancasila ini menduduki suatu posisi yang sangat penting sekali di Indonesia. Tadi sudah dikatakan mengenai universitas, berarti mengenal universalisme, universal values, nilai-nilai universal. Ini harus diketahui dulu sebagai mahasiswa. Yang kedua, Anda menyandang suatu kata yang sangat penting di Indonesia yang sudah mulai merosot pemahamannya, yaitu Pancasila. Sampai di mana Pancasila yang saat ini bisa menggandeng seluruh komponen bangsa. Apakah mahasiswa sekarang atau perguruan tingginya meletakkan agama lebih tinggi daripada Pancasila? Kalau agama bisa berbeda-beda antara Kristen, Buddha dengan Islam. Tapi kalau kita bicara Pancasila, kita adalah sebangsa, setanah air. Sumpah Pemuda tidak ada mengatakan mempunyai satu agama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bukan satu agama. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Sekarang kita menuju ke narasumber kita yang keempat ini, Ibu Cahyaning Tias. Silakan Ibu. Iya,
Sebagai dosen agama tentunya saya akan berbicara dalam konteks pendidikan agama ya. Ya, di dalam universitas diajarkan mata kuliah MPK pendidikan agama. Tapi di situ ada beberapa agama di dalamnya, semua agama dimasukkan di dalamnya. Kalau berbicara tentang di sini dijelaskan bahwa mata kuliah pendidikan agama mata kuliah pengembangan kepribadian dalam arti pendidikan agama ada agama Islam, agama Kristen dan juga agama Katolik, Buddha, bahkan juga Hindu. Di sini semua diberikan suatu kurikulum yang sebenarnya sudah diatur dari dikti ya. Dari kurikulum nomor 38 dikti tahun 2002. Di situ di substansi kajian mengenai apa yang diajarkan itu semuanya sudah dijelaskan di situ. Semua agama sama, hanya cara menyikapi semua materi itu bisa dikembangkan lebih jauh sesuai dengan agama masing-masing. Kita seringkali dihadapkan pada situasi yang mahasiswa sekarang ini hobi banget tawuran. Bukan hanya SMP dan SMA ya. Iya, luar biasa. Aduh, jangan sampai di anak TK ikut tawuran. Nah, ini apa penyebabnya dan kemudian solusinya bagaimana ya? Saya simpel saja, di mana-mana buah pasti tidak jauh, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya kalau memang pohonnya bagus, insya Allah yang kita temui adalah buah yang bagus. Tapi kalau pohonnya jelek, ya pasti juga bisa kita duga buahnya akan jelek. Perumpamaan ini akan abadi selamanya karena itu adalah fakta. Kalau kita lihat dalam konteks agama-agama, maka sebetulnya kan agama pasti mengajarkan yang baik-baik. Begitu Pak Biko ya, Prof kan itu pasti baik-baik. Pertanyaan kemudian, ketika agama ini berperan tapi kok hasilnya tidak baik. Saya menduga bukan agama yang salah, tapi orang yang beragamanya, dan kalau menjadi panutannya berarti tokoh agama. Ya kalau tokoh agamanya mungkin sering bertengkar, berbeda pendapat, nggak bisa dipertemukan, lebih mementingkan organisasi ketimbang keutuhan bangsa, ya wajar kalau umat di bawahnya juga berantem juga, begitu kira-kira Bu ya. Nah, saya rasa begitu Pak Nandar. Prof Andi mungkin punya solusi nih sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, bagaimana meredam agar tidak terjadi? Ya, silakan. Dalam ilmu komunikasi itu yang pertama kan berusaha untuk memberikan pemahaman dan untuk bisa difahami. Nah, saya kira di Fakultas Ilmu Komunikasi setiap hari disuguhi ya mahasiswa ilmu-ilmu komunikasi ini, dan makanya tidak ada di sana tidak ada kerusuhan-kerusuhan, tidak ada tawuran, Pak. Ya. Kenapa terjadi? Ya mungkin karena memang mereka tidak menyadari tridharma perguruan tinggi itu sendiri, ya, yang sebetulnya itu tidak membeda-bedakan agama, suku, bangsa, etnis, bahasa dan seterusnya. Makanya tridharma perguruan tinggi itu terutama pendidikan dan pengajaran kan menerima semua latar belakang budaya, agama. Ini di universitas lah orang itu kita temukan semua latar belakang. Karena memang universe ya. Nah, yang kedua, penelitian. Kita meneliti ya suku bangsa apapun kita teliti. Kemudian juga kegunaan dari penelitian itu juga untuk siapa saja. Bisa universitas ini, universitas di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera umpamanya. Yang terakhir, pengabdian masyarakat. Nah, kita ada istilahnya magang umpamanya di Vkom itu ada mata kuliah magang. Kemudian itu kita satukan beberapa mata kuliah di situ. Umpamanya KKN, kemudian juga untuk sekaligus untuk persiapan skripsi. Nah, ini kita menantang mahasiswa untuk bisa membangun dirinya untuk masa depannya dengan cara magang itu umpamanya, dan itu bagian dari pengabdian masyarakat yang kita harapkan mereka sudah menyatu dengan masyarakat sehingga konflik-konflik itu tidak terjadi. Baik, kita ikuti opini yang berikut ini. Selamat mengikuti. Perguruan tinggi adalah garda terdepan dalam proses pembangunan intelektual, mental, dan moral bangsa. Dengan intelektual, mental, dan moral yang tinggi, Civitas Akademika mampu berpikir terbuka, jujur, demokratis, dan menjunjung nilai-nilai kebenaran yang dapat diverifikasi secara ilmiah sebagai basis dalam membangun karakter bangsa yang tangguh, memiliki jati diri, dan kehormatan.
Karakter seperti inilah yang menjamin kelangsungan hidup bangsa. Melalui pengajaran, penelitian, tulisan, dan pengabdian, perguruan tinggi menjadi katalisator dalam pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut kami, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika, perguruan tinggi merupakan sumber suatu nilai-nilai baru, nilai-nilai mulia yang membentuk karakter bangsa. Untuk itu, perguruan tinggi semestinya bukanlah hanya bermakna suatu lembaga penghasil sarjana, tetapi lebih merupakan suatu komunitas masyarakat, yaitu masyarakat akademika, masyarakat intelektual, masyarakat cerdas yang seluruh aktivitas kesehariannya merupakan proses pendidikan total bagi seluruh anggota komunitasnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus. Bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan bahwa pada saat ini kami sedang membahas tentang peran perguruan tinggi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Tadi sudah cukup panjang lebar dibahas oleh keempat narasumber dan saya ingin mengajukan pertanyaan kembali mungkin kepada Biku ya, Biku Jaya Medo. Biku, dulu di zaman Orde Baru, ketika Orde Baru berkuasa, ada P4, kemudian ya keberadaan kepemimpinan juga memang diktator, lalu terantisipasi yang namanya gejolak-gejolak mahasiswa, tawuran perguruan tinggi dan sebagainya. Pertanyaannya adalah kenapa kok sekarang terjadi? Apakah karena tidak ada mata kuliah semacam P4 dan karena pemimpin yang tidak otoriter atau bagaimana? Silakan Biku. Ya, baik. Memang setiap zaman memang berbeda-beda. Kalau Anda lihat pada waktu zaman Belanda, tidak ada Pancasila. Tetapi mahasiswa-mahasiswa zaman Belanda, nasionalismenya amat sangat tinggi. Mereka menaruh tingkat utama itu pada kesatuan bangsa. Karena pada waktu itu bangsa belum tercapai ya. Jadi Pancasila tidak ada. Tetapi butir-butir Pancasila bahwa mencintai bangsa ini, persatuan itu diutamakan di antara perbedaan agama, suku, ras. Karena itu mengapa dulu organisasi pemuda, Yong Java, Yong Ambon, itu semua mereka lebur. Sekarang malah banyak mana kedaerahan-kedaerahan dan agama. Sekarang itu lebih diutamakan kemajemukan daripada kesatuan. Ini yang sangat penting sekali. Dan sesungguhnya mahasiswa itu, perguruan tinggi mempunyai kewajiban, yaitu bagaimana menciptakan budaya non-violence. Jangan sampai ada suatu perguruan tinggi yang terkenal di seluruh Indonesia karena violence-nya, karena kekerasannya. Lebih bagus universitas itu dibikin universitas tinju. Karena universitas itu adalah bertinju dengan mind, dengan pikiran. Bukan dengan kaki dan tangan. Ini sangat penting sekali untuk dilakukan evaluasi terhadap universitas itu. Terima kasih Biku. Pada zaman Orde Baru dulu tidak ada tawuran ya, tidak ada, boleh dibilang mungkin ada, tetapi mungkin kapasitasnya tidak seperti sekarang ini ya. Ya, saya kira mungkin juga dulu juga sepertinya keamanan lebih difokuskan kepada hal-hal yang kalau ada perselisihan atau tawuran seperti itu cepat tanggap. Jadi kalau sekarang sepertinya karena demokrasi ya yang sudah bebas, jadi sepertinya lebih apa? Bebasnya dibablas Ibu. Kebablasan contohnya seperti itu ya. Tetapi sebenarnya kalau di perguruan tinggi sudah diberikan materi-materi yang khusus ditujukan untuk kerukunan antar umat beragama. Di situ di dalam materi juga diajarkan bagaimana kita bersikap antar umat beragama itu untuk saling toleransi, saling menghargai satu dengan yang lain ya. Sehingga tidak akan terjadi konflik seperti itu. Kalau misalnya terjadi misalnya ada agama tertentu, orangnya itu melakukan kekasaran kepada agama yang lain, itu bukan agamanya tetapi pribadi tersebut itu. Terima kasih Ibu Cahya Ningtyas. Mbak Nuning, karena kita kehadiran mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pancasila, Fakultas Ilmu Komunikasi, kita beri kesempatan untuk dialog ya bersama para narasumber. Ya, nama saya Yanu Arifin, semester 5 Fakultas Ilmu Komunikasi. Jadi saya ingin bertanya, kadang kan mahasiswa itu tawuran karena solidaritas ya. Apakah solidaritas itu
dibenarkan dengan cara seperti tawuran tersebut. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan dan kita beri kesempatan Mbak Nuning. Satu lagi, silahkan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ira Mediana dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya sebagai mahasiswa diajarkan untuk kebebasan berpikir pada saat ini. Tapi pada kenyataannya, kenapa para pemimpin yang telah melewati masa-masa kuliah, mengapa saat mereka mengemban tanggung jawab itu, mereka malah tidak bisa mengembangkan pola pikir mereka yang mengapa mesti jadi adanya pertengkaran gitu loh dalam satu organisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, itu luar biasa ya. Satu pola pikir yang cerdas dari mahasiswa dan mungkin ditanggapi dulu oleh Pak Helmi Hidayat. Silakan. Kalau boleh saya mau menjawab yang kedua dulu. Boleh Pak Nandar ya. Baik, saya itu juga pertanyaan besar saya adik mahasiswa. Kenapa kawan-kawan saya, para pemimpin kita yang dulu ketika mereka kuliah itu diajarkan tentang kebebasan berpikir, bertoleransi, banyak agama, banyak suku bangsa di perguruan tinggi, tapi begitu mereka keluar jadi pemimpin mereka sangat primordialis, bahkan nggak mau kalah gitu kira-kira. Partai yang terbenar, kendati pun kita tahu partainya yang bersalah, misalnya kayak begitu. Ini menurut saya berbahaya kalau begitu. Nanti universitas akan menjadi kehilangan makna. Padahal dalam teori komunikasi, saya mengambil jatah profesor komunikasi ini, mestinya kan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, mestinya semakin luas wawasannya. Dan karena itu dia semakin toleran, mestinya begitu. Tapi kalau yang dia tampakkan adalah primordialisme, kekakuan berpikir, mau menang sendiri, ini mengancam bangsa dan saya tidak mau mempersalahkan perguruan tinggi tempat saya juga beraktivitas. Tapi mari kita salahkan bersama-sama ruh bangsa. Sebetulnya ada dalam ajaran agama Islam itu ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dalam hal solidaritas ya, kamu tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Bukan dalam dosa dan permusuhan. Jadi kalau dosa permusuhan ya buat apa kita melakukan solidaritas? Yang seharusnya kita solidaritaskan adalah yang sifatnya yang baik, membangun takwa kemanusiaan. Takwa itu kan luas sekali maknanya ya. Saling membantu, saling menolong, saling mengangkat, bukan saling mencemohkan, saling menghancurkan, narkoba segala macam. Nah, ini bukan jalan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya mengenai solidaritas itu sangat penting, ya. Tapi harus kembali tadi dikatakan tujuan untuk yang terhadap untuk menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Menghilangkan kemiskinan, tetapi seringkali disalahartikan pada waktu mereka duduk di pemerintahan. Solidaritas korupsi, solidaritas. Kalau lagi ibadah semua berjamaah, mau Buddha mau Islam. Begitu korupsi, mari berjamaah, solidar. Ini yang harus berani pemerintah mengambil tindakan tegas. Tanpa adanya penegakan hukum, kondisi ini akan berlarut-larut yang sama. Jadi penegakan hukum adalah suatu penting. Tidak peduli saudaranya, tidak peduli adiknya, hukum harus ditegakkan walaupun langit itu runtuh. Ya, untuk selanjutnya silakan Ibu Cahya Ningtyas ingin menanggapi mungkin pertanyaan yang nomor 2 tadi Bu, silakan. Solidaritas ya kembali ya. Iya, bagus sekali solidaritas itu kalau dalam hal yang baik ya. Saya kira, tetapi kalau dalam hal untuk membela sesuatu yang salah itu memang ya dimanapun juga akan ditentang ya, tidak baik ya. Itu semua orang tidak akan ada yang setuju. Tetapi memang dalam kehidupan sekarang ini ya, dalam masa-masa saat ini itu banyak sekali perubahan-perubahan nilai. Perubahan nilai itu bisa yang konstruktif dan bisa yang destruktif. Kalau yang konstruktif tentu hal yang baik ya, yang akan bisa dinikmati baik dalam bidang politik, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang budaya dan lingkungan. Tapi kalau misalnya yang destruktif, lifestyle misalnya, dalam sekarang kan banyak sekali yang hedonisme, ya, konsumerisme, materialisme, dan banyak sekali yang seperti itu. Kalau misalnya kita solidaritas dengan hal yang seperti itu, maka akan menjerumuskan kita. Baik, Pak Prof. Andi, mata kuliah agama di Fakultas Ilmu Komunikasi berapa SKS dan berapa semester? Ya, kita di sini ada 3 SKS ya, mengajarkan ya, karena dianggap
Ya satu periode ya, ya satu S1 itu. Apakah itu cukup gitu loh? Hanya di dalam satu semester ini kan SKS. berdasarkan ya dikatakan tadi itu dari Dikti memang sudah dirancang sekian SKS ya, yang memang cukup untuk mewadahi ya kan dasar-dasarnya yang disampaikan sehingga pengembangannya internalisasinya itu dari mahasiswa sendiri karena yang diajarkan ya di kelas adalah yang sifatnya ilmu pengetahuan dan tentu juga aspek praktikumnya ada. Ya. Terima kasih Prof. Andi, luar biasa, dan Pak Helmi, Ibu Caheningtia, serta Biku. Sayang sekali waktunya terbatas sehingga saya harus menutup perbincangan ini. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, baru saja kita simak perbincangan tentang peran perguruan tinggi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ini artinya kalau tadi dijelaskan oleh Prof. Andi Faisal Bakti dan juga oleh Pak Helmi dan juga Biku dari sudut pandang sejarah bahwa sesungguhnya mahasiswa punya peran andil yang luar biasa di dalam menciptakan kemerdekaan. Dalam perkembangannya kemudian juga mahasiswa punya andil di dalam menggulingkan kekuasaan yang otoriter, yang sekian lama berkuasa. Artinya bahwa sesungguhnya mahasiswa tetap masih terus dibutuhkan. Oleh karena itu, mahasiswa dan perguruan tinggi hendaknya tetap di dalam koridor dan tugasnya untuk senantiasa menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan apa yang telah terjadi, adanya tawuran bukan hanya di kota besar sampai ke pelosok-pelosok daerah, itu sesungguhnya tidak sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Demikianlah bincang-bincang kita dalam acara Dialog Lintas Agama Roadshow to Campus. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, berikut ini perkenankanlah kami untuk mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keempat narasumber